Oke, pada sesi kali ini saya akan mencoba menggunakan fitur autentikasi seperti login dan register atau sign in dan sign up di aplikasi React Native ya, menggunakan Firebase. Nah, di rnfirebase.io ini sudah ada dokumentasi untuk authentication di bagian sini. Nah, di sini untuk penggunaannya ya. Pertama-tama kita harus install untuk modul autentikasi dari Firebase itu sendiri ya. Jadi silahkan diinstal terlebih dahulu. Saya akan buka terminal. Nah, ketika dependensinya sudah berhasil diinstal, di sini kita diharuskan untuk install ulang podnya ya. Jadi kita harus masuk ke folder iOS lalu pod install gitu. Ini saya tidak akan tulis terlalu panjang. Saya persingkat saja di bagian scriptnya. Saya kasih nama pod ya. Kita harus masuk ke folder iOS. Setelah itu kita pod install. Setelah itu kita kembali ke root project kita. Seperti ini. Jadi ketika saya mau pod install, saya cuma jalankan yarn pod gitu ya, karena nama scriptnya itu pod. Nah, ini akan merun cd iOS, pod install, dan dia kembali ke root project. Nah, kalau sudah selesai instalasi podnya, apa yang selanjutnya kita lakukan adalah kita memilih nih untuk fitur autentikasi yang mau kita pakai. Nah, kebanyakan orang pakai fitur autentikasi itu yang pakai email dan password ya. Dan ini juga dikasih lihat ya bagaimana kita mengecek user itu sudah login atau tidak, sudah terautentikasi atau tidak ya. Nah, tapi bagaimana cara kita sign in-nya itu ada di sini, ada beberapa cara ya. Ini ada anonymous sign in. Kita bisa sign in tanpa akun. Lalu di sini yang paling umum nih, ada email dan password sign in. Jadi kita bisa sign in dengan email dan password gitu ya. Oke. Di sini juga ada untuk signing out ya. Coba mari kita coba satu-satu ya. Jadi saya akan kembali ke project. Nah, ini ketika kita udah install dependensi baru atau install podnya ya, kita harus run ulang projectnya. Kebetulan ini belum run projectnya, jadi tidak apa-apa. Kita mulai run projectnya. Sembari saya mau copy beberapa hal di sini, yaitu untuk yang ini autentikasinya ya, kita sudah install tadi ya modul autentikasinya, jadi kita bisa pakai. Saya tidak mau pakai router ya, jadi saya bermain di FJS saja di sini. Saya paste di sini. Ini semuanya saya hapus saja. Ups. Saya akan bikin satu state namanya status ya. Nanti status ini akan berisi ya, status ini akan merepresentasikan apakah kita udah terautentikasi, udah login atau enggak ya. Defaultnya dia false, jadi dia belum terautentikasi. Jadi kalau statusnya itu, sorry bu, jangan status ya, coba connected, jangan connected juga, coba
login login. Jadi untuk ngecek ini udah login apa enggak gitu ya. Nah, kalau dia loginnya true, saya akan tampilkan belum terautentikasi. Belum terautentikasi atau belum login ya. Kalau udah login berarti terautentikasi. Kalau udah login berarti terautentikasi, kalau belum login berarti belum terautentikasi atau belum login. Kayak gini, yang lain saya hapus aja yang nggak dibutuhkan. Kayak gitu. Nah, untuk ngecek udah login apa enggak, kita bisa lihat tadi dokumentasinya itu untuk ngeceknya gampang ya. Kita pakai ini on out state change dari modul autentikasi. Jadi ini udah kita import autentikasi dari Firebase Authentication. Saya bisa bikin efek di sini yang behaviornya sama dengan komponen date-mount. Jadi saya kasih trigger array kosong di sini. Lalu saya bisa panggil auth dot on out state change. Ini modulnya muncul ya. Akan di enter. Nah, dia akan mengembalikan user ya. Nah, kalau ada usernya berarti dia udah login, berarti kita set login true. Nah, kalau enggak else gitu ya, dia akan set login false. Nah, ini sifatnya seperti socket ya. Jadi ketika ketika dia terautentikasi ini bakal kepanggil lagi, kalau nggak terautentikasi ini bakal kepanggil lagi gitu ya. Jadi nggak sekali eksekusi aja, dia akan real time gitu ngeceknya. Nah, kalau kita lihat di app-nya, sorry ini udah run apa enggak, kita refresh dulu. Oh ya, ini saya pakai mode gelap ya, jadi teksnya nggak kelihatan. Saya harus kasih warna putih. Sama saya coba kasih di sini aja di view-nya dah. Padding topnya sebanyak 100 lah ya, supaya dia kesini. Nah, ini jadi belum terautentikasi karena kita emang belum login gitu ya. Nah, coba kita pakai fitur login dan registernya ya. Nah, kita bisa pakai yang tadi tuh, yang ini, email and password sign in. Nah, teman-teman bisa copy aja semuanya. Nah, di sini saya akan bikin satu fungsi yang namanya handle sign in ya, atau handle login, terserah teman-teman. Nah, terus paste kodenya ke sini seperti ini. Nah, sorry, ini saya lupa nama variabelnya. Deklarasi variabelnya ya, sorry. Handle sign in dia akan create user with email and password nih. Jadi kita panggil modul autentikasi, ini method create user with email and password. Lalu di sini ada promise dan ada catch ya, kalau error kita bisa tampilin errornya. Nah, di sini untuk emailnya sebenarnya kita bisa bikin text field ya. Jadi inputan gitu untuk memasukkan email dan passwordnya. Tapi di sini kita bisa pakai yang dummy aja langsung. Nah, di sini saya mau bikin satu button dari React Native, title-nya login gitu ya. Ini muncul. Nah, kalau saya login, sorry, ini triggernya on press. Ketika diklik, saya akan panggil handle sign in. Begini. Jadi ketika diklik dia akan handle sign in dengan nama emailnya ini, passwordnya ini. Coba saya save ya. Nah, ketika saya klik login, oke, di sini kita dapat error authentication internal error. Oh ya, sepertinya saya melupakan sesuatu di bagian Firebase. Silakan buka konsolnya ya, di bagian project kita. Di sini ada, coba ke bagian build, di sini di samping ada authentication. Klik yang authentication. Nah, ini kita belum get start di bagian authentication teman-teman. Jadi ini harusnya kita lakukan di awal, tapi saya lupa ya. Nah, di sini ada providernya email and password. Ini di enable ya, diklik, di enable, di save gitu. Nah, ini untuk sign in metodenya sudah selesai, kita pakai email dan password. Coba lagi ya.
Coba saya login. Nah, teman-teman bisa lihat di sini statusnya sudah terautentikasi ya. Jadi dia sudah login. Nah, ini usernya kalau saya konsol gitu ya. Console.log user. Nah, bisa dilihat di sini ada display name, ada emailnya tadi yang kita pakai login ya. Oh, ini sebenarnya bukan login ya teman-teman, ini register. Ini create user with email and password, sorry, ini register. Kalau login itu harusnya sign in with email and password ini, sign in with email and password. Tadi itu register. Nah, uniknya di Firebase ketika kita register itu juga login. Jadi apa namanya, sekali mendayung 3 pulau terlampaui gitu. Ketika kita register atau ketika kita create user with email and password itu juga sudah termasuk login ya. Jadi register sekaligus login gitu. Nah, ini create saya pakai sign in with email and password ya. Jadi out sign in with email and password sama saja untuk parameternya itu email and password gitu. Nah, coba kita bikin satu tombol lagi untuk sign out ya. Jadi di sini ada untuk sign out. Nah, saya mau bikin fungsinya const handle sign out. Untuk sign out ini saya panggil module authentication lalu pilih metodenya yang sign out. Ya, sesimpel ini ya. Teman-teman kalau mau pakai alert atau pop up atau confirmation model silahkan ya. Handle sign out ya. Nah, kalau saya klik sign out-nya, dia statusnya sekarang belum terautentikasi. Kalau saya login lagi, dia terautentikasi ya. Nah, ini kalau sudah terautentikasi, teman-teman mau pindah halaman ke halaman dashboard, ke halaman home terserah ya. Jadi anggaplah ini halaman login gitu. Nah, tadi juga sudah kita pakai untuk create user with email and password. Jadi ini saya mau copy. Jadi handle sign in itu beda dengan handle sign up ya. Sign up atau register terserah teman-teman mau pakai istilah yang mana. Kita pakai create user with email and password kayak gini. Nah, jadi misalnya kalau sudah punya akun bisa pakai sign in, kalau belum punya akun bisa register pakai yang ini create user with email and password. Sesimpel itu. Nah, teman-teman juga bisa pakai text input misalnya untuk text input kayak gini. Saya kasih placeholder ini untuk email dan satunya untuk password kayak gini. Ini ada dua input nih, email dan password. Saya mau bikin stepnya di sini saja biar deket. Jadi di sini saya punya state email dan password di mana untuk masing-masing text input itu value-nya email dan password, dan ketika ada perubahan kita ubah value-nya dengan masing-masing trigger pengubahan value ya. Set email dan set password gitu. Dengan nama props-nya itu on change text ya untuk mengubah datanya di dalam value-nya. Nah, ini kalau saya coba ya emailnya saya isi, aduh nggak kelihatan ya. Saya akan kasih style dulu. Passwordnya juga ya. Kayak gini. Nah, ini kalau saya klik emailnya kayak gini. Passwordnya saya klik. Sorry, ini style ya. sorry style. Oke, passwordnya muncul kayak gini. Nah, ketika saya klik sign up, jadi di sini saya bikin 3 tombol ya. Ini sign up atau register. Itu akan pakai handle sign up ya, sign up. Nah, ini untuk parameter emailnya saya akan ubah ke email, dan parameter passwordnya saya akan ubah ke password. Gitu. Nah, karena di sini kita udah ada state-nya nih email dan password, jadi kita pakai yang itu aja, jadi nggak dummy gitu, sesuai dengan apa yang kita masukkan.
Nah, ketika ada error, saya nggak mau konsol ya, saya maunya alert ya. Jadi ketika saya sign in atau sign up itu ada alertnya. Kalau ada error ya, kita munculin alertnya. Jadi biar nggak repot lihat konsol. Nah, kayak gini. Nah, coba akun ini saya pakai login. Jadi apa yang sudah saya masukkan di text file-nya saya pakai login seperti ini. Kok nggak ada alert? Coba alert.code di sini. Error.code. Saya coba login. Nah, ini ada alertnya ya. Jadi user not found gitu. Karena emang ini belum pernah kita register gini. Ini akunnya belum terdaftar. Nah, kalau kita regis, oh sorry ini udah terautentikasi ya. Saya download dulu, belum terautentikasi. Saya ubah misalnya emailnya, saya pakai login. Ini not found, usernya belum not found, jadi belum terautentikasi karena dia juga belum nggak ada akunnya. Kalau saya pakai register, nah dia sekarang terautentikasi dan ini sudah terdaftar. Nah, terdaftarnya bagaimana? Dimana kita bisa lihat ini usernya beneran terdaftar. Jadi di bagian authentication ini bisa klik yang tab users. Nah, ini bisa teman-teman lihat sudah ada 3 email nih yang terdaftar. Ya, meskipun ini semuanya kita asal nulis ya, bukan email beneran gitu. Tapi bisa dipakai login. Nah, teman-teman juga bisa nambahkan untuk fitur verifikasi email ya. Verifikasi email dan itu biasanya dilakukan ketika kita register. Nah, itu teman-teman bisa buka dulu emailnya. Saya akan pakai Yokmail. Di sini saya pilih nama random email ya. Saya nggak mau pakai email asli. Saya ini copy emailnya. Jadi saya mau pakai email yang ini. Nah, ini saya sign up dulu. Lalu ini saya hapus. Oh, nggak bisa dipaste nih. Jadi saya tulis aja emailnya feboziduty1874@gmail.com ya. Lalu passwordnya terserah gitu ya. Nah, ini kita bisa kirim yang namanya verifikasi email. Jadi kalau saya masuk ke inbox ya, kita tunggu emailnya di sini. Nah, di bagian kodenya ketika sign up itu biasanya di sign up sih. Di sign up, kalau berhasil sign up-nya kita sebenarnya di sini dapat data user juga teman-teman ya. Di promise dan-nya kita dapat data user ketika kita create user with email and password. Nah, kita bisa send email verification ya kayak gini. Sorry, berarti ini bukan user ya, tapi data gitu ya. Ada datanya. Salah satunya itu data user. Jadi data.user send email verification kayak gitu. Nah, jadi di sini kalau saya register atau sign up, dia sudah terautentikasi. Nah, tetapi kalau kita lihat konsolnya ya di sini, karena di sini saya konsol untuk data usernya tadi, saya akan cari. Nah, ini email verified-nya itu masih false. Jadi emailnya belum terverifikasi gitu ya. Nah, supaya dia terverifikasi, tadi di bagian sign up saya kirim send email verification, teman-teman bisa lihat di emailnya di inbox. Nah, ini sudah masuk nih. Jadi katanya verify your email gitu. Nah, itu kita bisa klik link ini untuk memverifikasi email. Nah, ketika saya klik untuk memverifikasi email, akan muncul pesannya bahwa email kamu sudah diverifikasi gitu. Nah, ini ketika saya refresh ya, saya mau lihat lagi lognya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, oh ternyata email verified-nya masih false ya. Sepertinya kita harus sign out dulu. Lalu setelah itu kita login ulang lagi. Saya pakai login. Nah, bisa dilihat di sini untuk email verified-nya sudah true. Nah, ini untuk email verified teman-teman bisa gunakan untuk macam-macam hal ya, untuk otorisasi misalnya.
Jadi ketika dia udah login tapi belum terverifikasi berarti belum bisa lihat fitur ini atau apa ya. Tapi kalau udah terverifikasi emailnya berarti dia udah bisa akses semua fitur, misalnya seperti itu. Atau misalnya ketika dia sign in gitu ya, ketika dia sign in terus ternyata ini juga mengembalikan data ya. Coba kita lihat datanya isinya apa, data.user ya, terus .email verified gitu. Nah, kalau misalnya dia user email verified gitu ya, kalau udah terverifikasi berarti kita bisa alihkan ke halaman home gitu atau alihkan ke halaman dashboard. Kalau belum, kita bisa alihkan kita bisa sign out ya, jadi kita bisa panggil handle sign out. Ketika mereka belum terverifikasi kita handle sign out, jadi mereka nggak bisa login. Sebenarnya mereka udah login, tapi karena emailnya belum terverifikasi jadi kita ya sign out kan mereka ya, nggak bisa akses gitu. Nah, ini contoh penerapan dari email verification-nya. Nah, mungkin cukup seperti itu mengenai fitur sign in dan sign out pada video kali ini. Terima kasih.